sukses, siapa yang tidak mau? Tapi apa sih ukuran hidup sukses di dalam Tuhan? Mari belajar bersama-sama dengan hambanya Pendeta Robi Chandra tentang hal ini. Sudah bisa bergabung dengan kita dan malam hari ini dalam keadaan yang wah ini sumringah gitu ya, lebih senyumnya sudah sangat mengembang gitu. Nanti mungkin Pak Robi bisa ceritakan apa yang terjadi. Nah Pak, malam hari ini temanya menarik nih Pak, ukuran hidup sukses bersamanya, bersama Tuhan. Tapi sebelum itu Pak, kalau boleh tahu Pak, atau boleh tanya, sukses itu apa sih Pak? Kok ada orang-orang yang mengidentikan kalau sukses itu ya punya banyak uang, punya gelar bagus, punya kehidupan aman. Kalau dalam konteks pelayanan ya pelayanannya lancar, mulus gitu. Dan apakah itu salah? Jadi sukses itu apa? Dan kalau hal-hal yang sukses dikategorikan itu apakah itu juga termasuk atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bung Febi. Memang kalau kita periksa pendapat ahli-ahli, speaker, motivator di seluruh dunia tentang sukses, semua mengatakan prinsipnya satu, tidak ada orang yang hidupnya dirancang dan mau untuk tidak sukses. Semua begitu. Dan kamu bisa sukses gitu katanya. Cuman persoalannya sukses ukurannya apa? Kalau kita lihat definisi sukses itu beda-beda. Ada yang mengatakan orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mencapai impiannya. Wih, hebat Re. Cuman persoalannya impian macam apa kan mesti ditentukan juga. Ada yang mengatakan orang yang sukses itu orang yang bisa mengenal semua potensinya, memanfaatkan dan mencapai apa yang dia kejar. Waduh, ada yang mengatakan begitu ya. Cuman saya jadi mikir kalau dia mencapai, dia tahu potensi dia tuh jago bunuh orang gitu ya. Lalu dia manfaatkan kerjanya bunuh orang, begitu udah mau 90 ternyata udah 300 orang dia bunuh, apa itu namanya sukses gitu ya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan sukses tuh gampang aja. Apa namanya? Apa namanya? Nama baik, kekayaan baik, penerimaan orang. Tenar, dikenal, berprestasi, berprestise dan lain-lain. Macam-macam definisinya gitu ya. Tapi kalau kita lihat menyeluruhnya, semua mengatakan sukses itu kan tergantung standar ukurannya. Yang disebut itu ukurannya apa gitu ya. Kalau kita lihat bagi orang dulu doa seringkali untuk sukses Tuhan berkati dia berikan panjang umur gitu ya. Panjang umur tuh misalnya umur 90, 80 dianggap sukses. Saya kebetulan punya tante, adik mami yang paling kecil baru saja merayakan ulang tahun 98. Saya sangat terharu dan saya nggak kasih lihat pada anak-anaknya. Kami nggak, saya dari dulu nggak pernah mau mendekat dengan keluarga besar ya. Mungkin karena minder atau apa. Tapi hari itu ketika saya berdoa buat dia, dia nggak ada yang ngobrol, anak-anak ngobrol, saya diam. Mereka curhat untuk apa yang mereka jadi pergumulan mereka. Saya ingin menangis. Karena saya merasa ngelihat si tante ngomong itu, wow ini mengingatkan sama mami saya betul gitu ya. Cuman bedanya tante ini lebih pintar, lebih apa ambisi besar, lebih semangat tinggi. Kalau mami saya orangnya istilahnya orang Jawanya nerimo gitu ya. Itu kekuatan dia apapun terjadi dia terima gitu ya. Terima. Nah, cuman saya jadi berpikir setelah dengar itu, apakah usia 108, apa kalau 98, kalau dia dipelihara sampai 120, apa itu namanya sukses? Saya berpikir apa benar umur panjang diharapkan orang dulu itu sukses. Kenapa saya berpikir begitu? Satu minggu ini saya berada di rumah sakit. Sebelumnya saya bolak-balik rumah sakit ngurusin istri saya yang mesti operasi retina. Itu udah 2-3 minggu lalu. Sampai telat makan dulu jagain dia di sana. Kemudian dia masuk rumah sakit. Saya pernah berada di luar negeri. Waduh, pikiran bingung gitu. Tapi seminggu ini 5 hari kami bersama. Saya udah duluan masuk di rumah sakit Krida karena kami dicium masih ini si Omi nih, Omikron B4 B5 ya. Jadi saya nggak sengaja nularkan keluarga. Lalu kumpul lah. Kami berdua di sana. Mau jalan ke WC pelan-pelan karena ada ini. Mau makan pelan-pelan, mau apa? Lalu kita tadi pagi ngobrol berdua ketika nggak ada orang. Bayangkan ya kalau kita umur 85 hidup begini, semua tergantung orang. Makan kudu disuapin, ya mau jalan kudu dipegangin, mau mandi kudu dimandiin. Saya sih nggak mau gitu saya bilang. Jadi panjang umur belum tentu sukses ya saya bilang gitu. Istri saya ketawa aja ya. Nah rupanya bukan panjang umurnya yang penting, tapi proses menjalani umur panjang itu seperti apa. Kalau sampai 99 Tuhan izinkan,
Dan setiap orang datang pada dia, dia doakan, orang merasa tersentuh, merasa terinspirasi, mungkin itu bisa dibilang sukses. Mungkin itu bisa dibilang sukses. Ya. Bisa dibilang sukses. Tapi kalau sampai 80 pun, tapi menderita, lalu dia kerjanya ngomel, itu belum tentu sukses kan gitu. Jadi ukurannya apa? Umur bukan. Apakah kekayaan? Saudara, apakah kekayaan itu ya? Nah, saya kalau mengatakan itu tidak berarti umur terus dibuang sebagai tanda sukses. Belum. Tapi bagaimana mengisi umur itu gitu. Kemudian kekayaan. Saya punya teman, punya penghasilan tiap bulan tuh begitu besar, tapi sekarang terjadi penurunan tidak main-main. Tapi kalau pendapat saya, kalau biasa dapat 9 miliar per bulan, sekarang bisa dapat 4 miliar, dan itu bukan di kota kecil, kota besar. Kalau pendapat saya 4 miliar sebulan, setahun, itu udah penghasilan besar, itu nggak punya utang, dan udah usia begini mau apa lagi gitu. Saya kalau dapat 4 miliar cuma-cuma setahun begitu, mungkin saya udah mulai bikin panti asuhan, bikin sekolah kepemimpinan, mungkin membuat satu studio yang maha besar buat Bara barangkali, dan sebagainya gitu ya. Dia dari 9 ke 4 kayaknya udah jadi jatuh miskin, dan mukanya kemerungsung, stres banget kelihatan. Saya sampai, gile, anak buahnya juga begitu gitu ya. Saya bilang, kesian amat ini orang gitu. Jadi duit tuh nggak jamin. Padahal uang mungkin di rumah luar negeri rumahnya udah ada. Di dalam negeri saya hitung-hitung sih 100 miliar sih dia pasti punya lah gitu kalau dihitung-hitung ya. Tapi uang bukan jaminan gitu ya. Uang bukan jaminan. Bukan jaminan sukses. Tapi bukan berarti kalau punya uang itu pasti tidak sukses. Belum tentu. Sebab saya juga kenal seorang yang punya uang banyak dan dia pakai hidup seperti orang biasa aja. Dia belanja ke Super Indo, saya ketemu di sana. Saya tahu dia di apartemen duit banyak. Bahkan dia sudah membuat surat wasiat kalau dia meninggal, sebagian besar hartanya itu dia akan berikan pada gereja. Dia bahagia dengan itu. Buat saya bukan dia memberinya, tapi kok ada orang berpikir seperti itu. Berarti seperti surat Timotius ya, tahu ini apapun kita hidup, yang kita kumpulkan nggak bisa dibawa pulang begitu kira-kira ya. Dia mungkin lebih sukses. Jadi uang, usia bukannya hal jelek, tapi bukan itu satu. Gimana kalau prestasi, prestise? Siapa yang nggak mau punya prestasi, dikenal hebat? Tetapi apakah itu membawa kebahagiaan? Belum tentu juga. Saya kagum tadinya dengan Bill Gates. Saya kagum kayak orang Elon Musk. Saya kagum orang-orang hebat ya, terutama yang main di Pirate of Caribbean itu. Itu aktor kegemaran saya. Tapi dengan semua yang dia ada prestasi, prestise, duit, kok kelihatannya di akhir-akhirnya banyak masalah dengan mereka ya. Apa sih ukuran sukses itu gitu ya? Jadi ada orang mengatakan sukses itu ukurannya mencapai apa yang kita mau, mengenal potensi dan mencapai apa yang kita mau. Kuncinya problem semua itu adalah satu, ukurannya dimulai dengan apa yang buat saya penting. Dan itu nggak bisa dipakai sebagai ukuran sukses. Apa yang buat saya seminggu berada di rumah sakit tidak bisa bikin apa-apa. Mengetik juga nggak bisa, infusnya gitu sakit gitu ya. Makan juga saya tukang makan, saya tuh benar-benar tukang makan. Mungkin kalian nggak tahu gitu ya. Saya tuh makan satu hari bisa 4 kali dan makannya nggak kecil jumlahnya gitu. Tapi di rumah sakit, waduh ini kayak biara, ini makanan lebih parah dari biara ini makanannya gitu ya. Saya bilang kalau ada cara untuk menghukum, saya akan menghukum semua perawat suruh makan makanan rumah sakit selama sebulan, tahan apa enggak dia gitu. Tapi kemudian saya pikir-pikir, seminggu ini Tuhan berikan kami kesempatan, saya dengan istri tidak bicara apa-apa, hanya duduk diam bersama, hanya nanya kamu oke, perlu bantuan apa gitu. Tidak ngomong, bersama saja udah satu berkat yang indah tanpa kerja gitu. Itu sengaja Tuhan berikan karena kami ini kalau di rumah pasti dua-duanya ada kerjaan. Selalu ada yang dikerjakan, nolongin orang lah, ini nggak ada. Sekarang nggak bisa bikin apa-apa. Jeda itu ternyata sukses juga ya ketika menyadari. Di situ saya bilang, jangan-jangan sukses itu salah satu kata kuncinya, salah satu utama adalah mengenali makna apa yang terjadi pada diri kita. Orang yang sukses adalah orang yang bisa mengenal, mengerti kenapa itu harus terjadi. Rupanya dengan kasus saya, dengan istri saya, Tuhan ingin kami stop kerja capek-capek. Diam, berada bersama, menikmati kehadiran satu sama lain, tidak usah bicara, dan menikmati kehadiran Tuhan. Itu saya memaknai begitu, dan sehingga pulang saya agak bahagia juga sih. Saya bahagia juga gitu. Tuh dia saya bisa ketawa gitu ya. Nomor satu potong jenggot, sebab kalau Anda lihat tadi foto saya, jenggot sampai sini.
Bentar lagi bisa kalah Habib Rizik. Cuman putih janggut gitu. Gitu Bung Sedi. Mulai Wow, dengan wow. bisa Ya, memaknai peristiwa yang kita alami. baik, baik. Terima kasih Pak. Jadi tadi catatan saya proses menjalani kehidupan, jadi dan mengenali atau memaknai kehidupan ini atau mengenali Kenapa Tuhan makna berikan begitu ya. itu ya. Ya, Yap, kenapa yap. Tuhan Terima berikan kasih. itu pada kita ya. Iya, jadi ukurannya bukan hanya, oh berarti kalau punya uang sukses itu nggak boleh begitu ya. Jadi tadi Pak Robi sudah Nggak sampaikan. Nah jamin. ini ada komentar terlebih dahulu nih dari Ibu Erni, ya dari beberapa teman-teman semua. Ya terima kasih ya tadi Pak Robi sudah cerita ini tangannya masih ada bekas infus gitu. Baik, terima kasih perhatiannya dan terima kasih buat doanya teman-teman. Tadi kita juga berdoa ya, terus mendoakan para speaker, siapapun juga speaker yang selama ini melayani, kita akan doakan terus supaya mereka dalam keadaan yang tetap sehat. Kalaupun tidak, ya seperti Pak Robi alami, nah ini luar biasa, ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan. Nah ini ada pertanyaan terlebih dahulu Pak, dari Teresa Ibu, Ya. ini Ibu atau Saudari ya, oh Ibu. Salam Pak Pendeta, bagaimana cara menjalani rumah tangga yang definisi sukses suami istri sangat berbeda Pak? Bahkan dalam menjalannya terlalu banyak konflik. Waduh, ini luar biasa nih pertanyaannya. Ini Pak Robi pas ini dengan hari ini Pak. Pas. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik. Justru teman-teman para pendeta terutama bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anak kita mulai pacaran, udah apa, sebelum dia pacaran lebih lanjut, begitu encounter itu ya, pertemuan pertama dan lain-lain, kita mesti ngajak mereka berbicara. Jangan hanya kamu mau sama dia, orangnya ganteng, dia manis, pendengar yang baik, dia bersih, dia suka traktir saya. Percayalah setelah punya anak 3 juga dia berubah. Ya, kalau baru kawin 6 hari pertama, aku nggak bisa tidur tanpamu sayang gitu. Coba 6 bulan, gue tidur dulu ya. 6 tahun kemudian, lu tidur sana jangan sini, lu ngorok gitu kan. Itu kan, itu udah yang manis-manis itu bisa hilang diganti dengan hal kebiasaan. Tapi mesti ditanya ketika orang mulai pacaran adalah boleh kenal pacaran. Apakah impian dia sama kita sama apa enggak? Ya, sama enggak? Uh, Beberapa orang bertanya pada saya, istrimu tuh gila ya. Itu udah WA grup ya, ngomong yang udah dekat. Istrimu gila, dia udah terang baru keluar dari rumah sakit 1 hari, malah pergi keluar untuk satu urusan pelayanan. Semua orang bilang stop dia, itu nggak pantas. Bla 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 bla. Saya pikir kalau direspon jadi bikin gila aja ya. Terutama orang yang sayang sama dia. Nah, saya juga diam. Saya bilang, kenapa kamu pergi? Dia nggak jawab. Nah, kemarin saya tanya, kenapa kamu lakukan itu? Dan kamu risiko kena COVID kan karena tularan saya. Jawaban dia satu, ini alasannya gini, gini, gini. Dan saya katakan, mungkin itulah yang membuat saya memilih kamu di antara wanita-wanita lain yang mungkin lebih baik dari kamu. Yaitu kamu punya impian sama saya sama. Bahwa melayani Tuhan harus bayar harga. Satu itu, dan harganya nggak enak kadang-kadang. Kedua, hidup ukuran kamu sukses bukannya mendapat banyak, tapi memberi banyak, berdampak banyak, menjadi inspirasi. Walaupun kadang-kadang aneh gitu ya. Dan itu saya cocok, saya bilang. Jadi memang tadi pertanyaan, bagaimana kalau orang udah kawin, ternyata impiannya beda. Jadi memang ini problem waktu di awal, memang rupanya nggak disiapkan untuk menghadapi itu. Mungkin keluarga besarnya beda dan ini. Dan saya lihat banyak orang bercerai gara-gara itu ya. Dua-duanya menikah, waktu kawin tidak tahu impiannya beda, karena impian orang tua masing-masing beda. Setelah jadi ke rumah tangga, orang tua masing-masing tercampur, kok dia nggak mencapai impian ini? Dan akhirnya keluarga jadi pecah gitu. Nah, menilai, memeriksa impian kita dan memeriksa calon kita itu sangat penting. Bagaimana kalau udah kawin ternyata beda? Nah, di situ kita duduk bersama, kita harus bicarakan. Ini beberapa pilihan. Pilihan pertama, jalan sendiri. Lu sendiri, gue sendiri. Anak bingung. Anak bingung, itu problemnya. Atau anak jadi bolak-balik. Ketika saya diem, saya ngikut kamu. Bisa ngikut kamu. Tapi hatiku tidak jadi diriku yang sebenarnya. Sebenarnya aku munafik menipu kamu. Itu bahayanya gitu ya. Yang ketiga, kamu ikut saya. Sama juga. Yang keempat, kita benturin habis. Bisa bubar nih rumah. Yang kelima ada. Mari kita benturin, kita bicara, lalu melalui itu kita lihat, kenapa Tuhan memberikan perbedaan ini? Jangan-jangan impian saya perlu saya modifikasi. Impian dia juga mesti dipilih. Tentang sukses dia sama saya beda. Nah, setelah saya katakan ini bukan berarti kita tidak boleh impikan keluarga kita punya cukup uang, ya, rumah kita memadai, anak kita bisa sekolah yang baik, kalau sakit kita ada cukup uang untuk membayar
dan punya mana. Ini itu boleh. Ya, memperoleh itu boleh, itu wajar saja. Namun itu bukan menjadi tujuan, itu adalah hasil. Kayak orang sekolah untuk cari duit, itu kan bodoh gitu kan. Sekolah untuk cari ilmu. Kalau dia punya ilmu, nanti duit nyari dia gitu. Karena ilmu dia dihargai. Tapi kalau sekolah cari duit, dia pelajari apa yang dia pikir bisa cari duit. Begitu setelah sekolahnya, ilmu itu nggak diperlukan lagi gitu kan. Ada kan begitu ya. Sekolah belajar stenografi, siapa sekarang mau cari stenografer? Gitu loh Bu Feby jadinya ya. Jadi kembali ke sukses, kembali pertanyaan Ibu tadi, kalau keluarga begitu gimana? Bicarakan bersama bahwa ada 5 pilihan. Kalian mau yang bagaimana? Ya, pilihan bagaimana? Dan itu harus bicarakan terbuka dengan anak-anak di situ, kematangan bersama ya. Bicarakan. Kalau memang dia nggak mau dengar dan kita nggak mau dengar, ya kita bicara oke kita berbeda. Mari kita tentukan karena kita udah hidup bersama. Dalam hal apa kita harus sama-sama, hal apa kita boleh sendiri-sendiri. Ya, jadi misalnya gini, ya saya buka sedikit lah. Waktu saya baru menikah, saya kaget. Kami tidak punya banyak, kami benar-benar sederhana sekali hidup. Setelah 10 tahun masih sederhana, tapi baru saya tahu penggunaan uang oleh istri saya untuk hal-hal sosial, nolongin orang tuh banyak banget gitu ya. Sehingga saya lihat satu hari kok dia pakai daster yang begitu-begitu aja sampai robek itu dipakai terus gitu ya. Ternyata dia nggak pernah mau beli baju mana. Kenapa? Dia pikir kalau aku beli baju satu berarti mengurangi satu orang yang bisa aku bantu. Nah, saya bilang saya setuju membantu, cuman persentasinya jangan sebesar itu. Mari kita diskusikan pada yang wajar untuk keluarga kita, untuk nabung, untuk orang lain, untuk bagian Tuhan di gereja, bagaimana ngaturnya. Wah cukup lama, nggak ketemu. Tapi akhirnya dia bilang, dia selalu ada banyak orang yang susah. Ya betul, saya setuju. Cuman kita harus tentukan proporsinya. Ya, itu harus dikendalikan. Kalau nggak kita dikendalikan keadaan, salah-salah kita nolong orang itu karena kita mau, bukan karena Tuhan yang suruh. Nah di situ kami ketemu, titik ketemunya gitu. Jadi sekali lagi impian sukses itu memang harus dibicarakan dari awal. Kalau kita mau join company, kalau kita mau kawin, kalau kita mau melayani bersama dan lain. Itu yang seringkali orang tidak membicarakan ukuran suksesnya apa. Sama dengan gereja. Pendeta-pendeta juga bisa berkelahi kan. Karena buat dia ukuran suksesnya pertama gerejanya gede, banyak orang, persembahan cukup, hubungan baik. Yang satu enggak. Gereja boleh kecil, sederhana, tapi dampak kita ke pedalaman, dampak kita kepada orang sekitar kita, dampak kita kepada orang yang belum kenal Tuhan, itu harus besar. Ini kan bisa tabrakan kan soal begini. Gitu Bung Feby. Wah, luar biasa ini Pak. Ini menolong dan buat saya jadi sesuatu yang menarik ini kalau urusannya udah rumah tangga, pelayanan. Nah ini karena memang sangat dekat dengan kita semua. Terima kasih Bung buat Feby. Pertanyaannya. Iya Pak, silakan Pak. Tolong dicatat bahwa ini nggak mungkin hari ini bicarakan ini. Saya pikir 6 kali harus bicarakan tentang ukuran sukses ya. Apa elemen-elemennya, karena ini kaya gitu ya. Terima kasih. Baik. Makanya betul Pak, ini kan memang ini sesuatu yang bisa jadi seminar secara khusus begitu. Karena memang kompleks sekali berkaitan dengan ini. Karena ternyata ya tadi ukuran suksesnya kalau beda ya udah jadi sesuatu yang dalam rumah tangga itu juga menurut saya jadi sesuatu yang sangat sulit Pak. Nah tadi Pak Robi menyebutkan ya ketika tadi ya bercerita tentang pengalaman pernikahan di awal lalu akhirnya ketemunya karena apa yang Tuhan mau. Nah kalau begitu Pak, ini kan harusnya sama nih suami dan istri atau siapapun juga ya, hamba-hamba Tuhan atau siapapun juga berarti kan punya ukuran sukses yang sama, seharusnya kan standarnya di dalam Tuhan. Nah ini bagaimana Pak soal itu Pak? Nah penafsiran tentang Tuhannya yang beda ini persoalannya begitu gitu ya. Ya. Jadi bisa terjadi hal seperti itu. Jadi begini Bung Bibi ya. Topik kita kan bagaimana sukses bersama Tuhan dalam perjalanan bersama Tuhan ya. Nah dalam hal ini saya jadi ingat apa yang ada di surat Efesus ya. Itu tulisan Paulus mengatakan bla 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 bla. Di Efesus tuh Paulus tinggal 2 tahun loh. Tapi 3 bulan pertama di sana dia menghadapi ada orang Yahudi, ada orang Yunani kan sana, yang Kristen. Orang Efesus itu kan kota yang sangat gede. Udah ada tahun 500 sebelum Masehi, kemudian bergeser pindah lokasi, tetap namanya Efesus, menjadi berwarna Yunani dan banyak pemikir-pemikir filsafat yang hebat. Budaya di situ ada kuil Artemis, ada segala macam lah. Kota pelabuhan besar, boleh kata kayak kota metropolisnya Hong Kongnya lah gitu. Nah, orang Kristen yang di sana adalah orang Kristen campur ya macam-macam. Ada yang
berbudaya Yahudi, tapi banyak kan yang berbudaya Yunani. Yang problem pada waktu itu, yang Yunani itu merasa, aku nih minoritas dalam minoritas. Dibandingin sama orang Kristen lain, saya orang Kristen baru nih. Yang itu yang orang pilihan Tuhan kan, dari sunat aja udah dipilih Tuhan. Belum dikasih hukum Taurat, belum punya ritual. Kami ini orang baru, cuma percaya Tuhan Yesus, gak tahu apa-apa setelah itu, sedang belajar gitu ya. Belajar masih Paulus. Lalu masa besar di populasi di Efesus, orang-orang yang egalitarian wanita pria ada. Lalu kelihatannya hidup seksualnya juga pada bebas. Lalu di sana juga politiknya main, ekonominya korupsi juga ada dan lain-lain. Ukuran sukses di sana adalah orang bisa menyesuaikan diri, bernavigasi di tengah dunia metropolis itu dan terus naik pangkat, gitu kan ya. Nah, sekarang mereka sebagai orang Kristen baru Yunani dipandang orang Yahudi pasti dianggap jelek kan. Ah, lu kagak disunat gitu. Satu itu. Lalu lu nggak ngerti apa-apa, lu masih orang Kristen baru. Jadi bayangkan udah, nah maka Paulus menulis surat pada orang Efesus itu. Ini kata kunci sukses pertama buat saya. Yang mungkin orang nggak pernah baca dan nggak pernah denger nih. Apa ya? Kamu ingat kamu tuh udah diselamatkan Kristus, diterima kasih karunia Tuhan, bla bla bla, dipilih, dibenarkan. Gitu. Satu, kamu dimeteraikan dalam Roh Kudus. Kata meteraikan itulah seorang Kristen yang berjalan sama Tuhan seringkali kan minder, khawatir, bingung, galau, merasa kalah sama orang lain, dan seterusnya. Padahal dimeteraikan. Apa sih artinya dimeteraikan? Kalau sesuatu dimeteraikan itu artinya ada perjanjian, itu sah, disahkan, legal, secara hukum sah. Yang kedua, sesuatu dimeteraikan berarti ada janji yang dipegang, ada jaminan. Yang kalau orang kawin pakai meterai itu. Yang ketiga, sesuatu dimeteraikan nanti tidak bisa ubah. Kalau rumah itu kan dipasang garis polisi, dimeteraikan itu, dipasang cap gitu. Itu nggak boleh orang buka gitu kan. Artinya nggak bisa, tidak boleh berubah lagi. Jadi ketika dikatakan pada orang-orang si Paulus itu, boleh kata kurang lebih begini, kamu boleh kata orang Yunani baru yang jadi Kristen. Kamu nggak ngerti hukum sunat, kamu nggak ngerti. Tapi satu, Tuhan sudah pilih kamu. Orang Israel dipilih Tuhan. Iya, pada zaman dulu, dia juga nggak ngerti. Kamu dipilih oleh Tuhan sekarang, walaupun kamu tidak punya tradisi seperti mereka, tidak kenal Yahweh, tidak, tapi buat Tuhan tetap kamu nilainya sama. Seorang sukses harus mulai dengan itu, bahwa saya dimeteraikan Tuhan, dicap. Kalau Anda ke kampung-kampung kan suka ada sapi, ada capnya gitu ya. Y, di sana X gitu ya. Itu tanda milik siapa? Orang mau sukses mulai dengan sadar, saya ini milik Tuhan. Ada capnya di saya. Saya dicap di hati saya oleh Roh Kudus bahwa saya milik Tuhan. Saya boleh sakit, saya boleh punya masalah, saya boleh suami ninggalin saya boleh rugi dagang, saya boleh anak jadi yang orang tidak kita inginkan, tetapi tetap saya bagi Tuhan sudah dicap, saya milik Tuhan. Dicap saya berharga. Ya. Kedua, dicap saya akan jamin keamanan. Cap Tuhan janji sama kita. Dengan perasaan itu kita punya rasa aman. Seorang Kristen punya segala macam tanpa merasa aman bahwa dia ada hidup dalam lindungan Tuhan, bimbingan Tuhan, pelatihan Tuhan. Dia belum sukses. Dia punya apa aja belum sukses. Dia punya apa banyak dan punya rasa aman itu sukses. Dia nggak punya apa-apa tapi punya rasa aman, dia masih sukses. Meteraikan dalam roh. Itu kuncinya. Kesadaran itu, dan itu jarang dibicarakan itu. Di Efesus ya, silakan lihat ya, Efesus 1:13 kalau saya nggak salah ya. Di Efesus 4 juga ada tuh. Ya. Baik. Wah, terima kasih Pak Robi. Ini memang, ternyata memang hubungannya ke sana ya gitu. Jadi memang diawali dari Tuhan sendiri. Ini ya, jadi memang kalau kita lihat ukurannya memang kan bisa berbeda-beda Pak gitu ya. Jadi apalagi tadi konteksnya orang Yahudi, kamu belum disunat, kamu nggak ngerti ini dan itu, ternyata itu bisa bikin kita jadi sesuatu yang kalau kita berbeda, wah itu jadi malah membandingkan dan kita ukuran sukses harusnya jadi orang Yahudi ya gitu. Tapi terima kasih, ini penjelasan yang luar biasa Pak. Jadi poinnya gini Bung Robi. Jadi kalau kita sukses, nomor satu adalah kita merasa aman bahwa saya berharga buat Tuhan. Saya dipilih, saya dijaminkan masa depan saya. Orang mau ngomong apa, jangan bandingin kita sama orang lain. Dia lebih kaya, memang dia lebih kaya. Mau apa jadinya? Apa karena dia lebih kaya kita harus jadi menderita? Enggak. Dia kaya happy dengan, sekarang gini, kalau saya kalau kumpulin duit berapa sih saya punya? Katakan sekarang saya dapat duit 30 miliar gitu ya.
Wah, pasti happy dong. Wah, langsung happy. Ini mobil tua mesti waktunya diganti. Lalu ini dia nih, pantai asuhan sana mesti dibantu. Saya akan bantu ini. Gitu ya. Tapi betul, udah 30 miliar di tangan. Dan besok dapat 30 miliar. Itu jadi biasa. Udah nggak jadi satu yang wah lagi gitu ya. Sama, mendadak hari pertama masuk rumah sakit, ditusuk tangan, nggak bisa bekerja. Mau ke WC juga setengah mati. Makanan begitu sedikit. Waduh, rasanya ya Tuhan ambruk nih dunia dengan sekapan. Mana mesti ada naskah mesti kelar hari ini. Dan bara tuh benar-benar saya terpanggil untuk bicara malam ini gitu ya. Walaupun ada teman-teman kamu udah terlalu capek. Tadi adik saya berkata kamu nggak capek, kamu kelihatan mesti seloyongan jalan. Enggak, bara ini bukan saya ngomong sama orang. Tuhan ngomong pada saya melalui apa yang saya ngomongin. Saya nggak mau miss itu, saya bilang. Saya dapat sesuatu melalui pertanyaan orang dan lainnya, saya bilang. Dan ini topik tentang dimeteraikan dalam roh ini sudah 2 minggu saya pikirin gitu ya. Saya pikirkan, ini kenapa Tuhan ingin saya mikirkan itu dan saya nulis artikel tentang itu. Ini saya begitu bicara tentang sukses, ini dia kaitannya. Sukses dimulai dengan satu. Kita menyadari ya sukses dalam Tuhan itu nomor satu. Kita milik Tuhan, dijaminkan Tuhan, dan ada istilahnya sampai masa keselamatan Tuhan akan mengecap kita. Kita dicap, dijaminkan. Sehingga orang yang sukses mulai dengan punya rasa aman. Hal-hal lain nanti kita bicara 6 kali lagi. Mulai dengan Baik. merasa aman depan Tuhan. Secure feeling. Security feeling. Oh, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini berarti seharusnya kita kalau yang di dalam Tuhan dan merasakan seperti yang Pak Robi sampaikan dalam pergumulan persoalan, kita merasa aman, kita termasuk orang yang sukses. Jadi jangan minder atau jangan kalah atau jangan lemah ketika ya ada persoalan-persoalan atau melihat orang lain dalam tanda kutip ya lebih sukses gitu secara materi misalnya. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari Nona. Salam, Pak Robi mau tanya, adakah hubungan antara mengetahui kehendak Tuhan dengan sukses, Pak? Atau ini jadi bagian yang lain nih? Saya nggak tahu nih. Ya. Pertanyaan yang baik ya. Ini sangat masuk akal gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang sukses itu hanya, tadi saya katakan banyak ahli-ahli mengatakan tergantung apa yang pendapat kita penting, bermakna, passion kita apa, impian kita harus kita capai. Kenali dulu apa yang bermakna itu. Mereka ngajarkan begitu. Kalau ini kan beda. Mulai dengan mencari, saya ada di dunia, itu bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Ini panggung gede, seperti arena besar, saya diletakkan di tengah ini, Tuhan ingin saya memainkan peran apa. Kita mesti cari kehendak Tuhan buat diri kita. Coba periksa perjalanan hidup kita. Apa sih jatuh bangun kita, kesulitan kita, kewarna itu. Apa sih gitu ya. Saya misalnya menemukan pola dalam hidup saya pada usia 27 tahun, bahwa saya ini pindah-pindah rumah ya. Setiap tahun pindah 2 kali. Setahun. Jadi kesimpulannya, lalu kenapa gitu ya. Nah itu kenapa itu. Lalu saya menemukan, oh ini kekhasan saya. Kenapa pindah-pindah? Karena Tuhan tidak mau saya menetap dan aman, nyaman di satu tempat. Tuhan ingin saya menjadi orang, terus menjadi seorang musafir begitu ya. Coba hal baru, belajar hal baru. Tuhan ingin menjadi saya seorang yang merentangkan diri, siap dibentuk dalam berbagai keadaan. Berani tidak nyaman. Baru saya nemu, oh Tuhan tidak ingin saya ini. Berarti tidak cocok saya kalau hanya menggembalakan jemaat itu aja gitu ya. Sekali pernah saya menggembalakan satu jemaat yang cukup baik, semuanya baik. Dan hanya itu terlalu nyaman, semuanya nyaman. Bahkan boleh ngajar dengan penghasilan besar, orangnya baik. Nggak berhasil tuh, gagal total, dalam arti gagal total apa ya. Apa yang diharapkan saya kerjakan, mencapai di jemaat itu nggak berhasil, nambah orang nggak berhasil. Lalu kemudian apakah jemaat itu akan menjadi jemaat yang dinamis? Nggak berhasil juga. Mungkin karena terlalu nyaman. Tapi begitu, ya Tuhan bawa saya kemana, saya ikut aja. Begitu ditaruh sama Tuhan, kok saya menyerahkan ibadah kehendak Tuhan, dapatnya pelayanan kayak gini macem. Pertama saya nggak suka, kedua sulit luar biasa, duitnya nggak ada, ya bagaimana membesarkan sesuatu yang duitnya nggak ada, anggarannya kecil. Ketiga dengan atasan kornya nggak cocok gitu ya. Keempat teman-teman kerjanya kok kayak gini gitu ya. Cuman ya karena kehendak Tuhan, udah saya jalanin. Tapi ternyata di sana saya mengalami banyak perubahan dan tempat itu menjadi satu tempat yang wah gitu ya. Yang dikenal namanya sampai sekarang. Bukan karena saya sekali lagi ya. Itu benar-benar rentetan keajaiban selama 8-9 tahun di situ gitu. Nangkap ya Bung Febi ya. Jadi kalau ukurannya diri kita, dengan mudah kita, ini gagal, karena gue nggak mencapai. Tapi kalau kehendak Tuhan, walaupun secara manusia gagal, selama kita memenuhi kehendak dia,
Sebenarnya itu salah satu ciri sukses lagi. Tadi saya katakan dari sukses adalah kita tahu kita punya rasa aman, kita dimeteraikan. Nanti tahap kedua, sukses adalah orang yang sukses kalau dia mengetahui apa kehendak Tuhan dan melaksanakannya. Apapun hasilnya secara duniawi. Gitu ya. Apapun hasilnya secara duniawi. Gitu ya. Baik, ya. Baik. Nah. Baik, ya. Terima kasih Pak Robi, ini saya berpikir juga ini sangat jelas. Terima kasih untuk pertanyaan dari Nona, ini juga menolong kita semua. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Nah, sebenarnya nanti akan coba sedikit saya tambahkan. Ini dari Ibu Ripka ya. Pak Robi, saya kadang takut memakai kata sukses. Karena saya takut kecenderungannya saya jadi bisa merasa hebat meski itu di dalam Tuhan. Suksesnya, salahkah itu Pak? Ya, istilah sukses, keberhasilan mau diganti dengan kata apa ya? Memang ada bahaya ketika kita melakukan dan mencapai hal besar, lalu kita merasa itu karena saya. Ya, saya yang menghasilkan itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita orang yang sukses yang ketiga nih saya mengatakan, pertama adalah dia tahu bahwa dirinya rasa aman depan Tuhan. Kedua, dia berharga dan punya rasa aman. Kedua, dia selalu mencari kehendak Tuhan dan memenuhi, walaupun secara duniawi mungkin nggak sukses ya. Tapi yang ketiga, seperti kata Ibu tadi, itu sangat penting. Ketika apa yang dikejar tercapai besar, dia bisa memaknai itu semata-mata kemurahan Tuhan, bukan karena kepintaran dia. Karena variabel tuh banyak kan. Mencapai sesuatu kan ada banyak faktor yang bisa berperan itu ya. Sehebatnya apapun orang megang semua faktor tuh nggak mungkin gitu ya. Dan itu kalau sampai berhasil itu. Di pihak lain, kalau dia sudah coba semua dan gagal, mungkinkah dari kegagalan itu malah dia dapat berkat? Itu sukses. Apa ya? Contoh yang saya pernah lihat. Pernah dengar istilah toxic parenting ya? Orang tua yang tuh mengatur anak, memelihara anak, posesif, protektif istilahnya. Jadi orang tuh sangat memiliki anaknya seperti dia binatangnya, dia mau pelihara begitu rupa, dia mau bentuk anak, dia mau atur anak dia begitu. Dan dia rasa sukses kalau anak tuh menjadi apa yang dia inginkan. Ternyata anak berontak dalam segala hal. Lalu dia rasa gagal. Padahal satu hari anak itu menjadi seorang yang mungkin Tuhan pakai yang dia tidak pernah bayangkan gitu. Justru setelah melalui pemberontakan demikian ya, kalau saya hanya ikutin maunya orang tua saya jadi insinyur. Itu dia. Dan ketika saya masuk sekolah teologi, ibu saya bertanya, kamu masuk sekolah apa? Sekolah teologi. Nah, temennya dia tanya sama dia, Ci, kalau sekolah teologi atau apa? Gak tahu, teknologi lah, bikin jembatan. Oh ya insinyur katanya. Dan ketika udah 6 tahun kemudian saya bohongin sih enggak ya, tapi cerita bener juga enggak sama mami saya. Dan satu hari dia lihat saya naik mimbar, dia bingung. Kok kurang ajar tuh anak, baru naik apa mau jadi insinyur kok berani-berani naik mimbar gereja dan khotbah katanya. Lalu ada yang bilang, Bu, teologi itu bukan teknologi. Jadi anak ibu kerjanya bukan itu tapi khotbah dan ngajar agama. Kurang ajar. Ibu saya tanya, kok kamu begitu? Ya mas sama juga teknologi sama teologi. Bedanya apa? Teknologi bikin jembatan, saya juga bikin jembatan, jembatannya ke surga gitu loh. Nolongin orang jalanin jembatan yang Tuhan sudah bikin. Saya nambah-nambahin aja pintu masuknya. Nah, jadi sekali lagi ukuran sukses apa? Ya orang tua ada yang parenting mengatur begitu, anak harus gini ya. Tapi tidak melihat anak itu sebenarnya Tuhan tahu anak itu jadi apa. Justru dalam memberontak itu mungkin nanti kehendak Tuhan tercapai. Bisa aja kan? Bisa aja kan? Saya kenal seorang anak yang disuruh A, orang tua yang maunya B. Disuruh B. Sampai orang tua, kok ada anak kayak gitu macam. Ternyata anak itu mencari-cari sama Tuhan ingin apa dari hidup. Dan satu hari dia temukan. Begitu dia temukan, wow. Ya, saya hormat dengan seorang pendeta. Siapa yang pikir dia bakal jadi pendeta? Dari keluarga petinju. Petinju hebat, terkenal. Kakaknya juga orang hebat. Tapi dia juga ganteng. Cara istrinya cantik waktu itu. Waktu menikah. Akhirnya entah gimana, dia kok beda, mas. Dia jadi pendeta dan jadi berkat yang luar biasa. Dan pendeta dengan puluhan ribu warga jemaat yang begitu rendah hati, saya angkat topi. Nah sekali lagi, jadi artinya ukuran sukses itu jangan menurut maunya orang tua juga. Memenuhi kehendak orang tua belum tentu. Tapi mencari kehendak Tuhan. Dan kalau orang tua, kita harus belajar mencari kehendak Tuhan buat anak kita. Yang kita anggap baik menurut kita, belum tentu baik menurut Tuhan. Begitu ya. Belum tentu baik menurut Tuhan. Dan memang tidak mudah ya. Tidak mudah gitu ya.
Kalau Anda besarkan anak Anda setengah mati untuk belajar musik klasik, lalu buntut-buntutnya dia jadi pemain musik jazz, mungkin Anda stres banget, gua gagal nih, nggak sukses. Nggak bisa dibilang gitu. Lalu kalau jadi pemain musik klasik berhasil, nggak bisa dibilang juga itu anak yang berhasil, bukan Anda. Tapi kalau menjadi pemain musik jazz apa jelek? Tidak selalu kan begitu. Gitu Bung Febi. Wah, terima kasih Pak. Sekali lagi ini ada komentar tadi dari Nona yang Bapak sudah jawab. Terima kasih penjelasannya Pak. Saya sedang ada dalam pergumulan pelayanan yang mirip Bapak jelaskan tadi. Wah, terima kasih. Ini jadi menolong teman-teman semua. Dan ya ada beberapa pertanyaan juga Pak. Ini silakan rekan-rekan yang baru saja bergabung nanti menyaksikan kembali dari awal jadi lebih lengkap karena ini bicara tentang kapan seseorang dikatakan gagal dalam Tuhan. Seharusnya tadi ya kebalikan daripada yang tadi Pak Robi jelaskan. Nah Pak, ini sebagai penutup saja Pak. Kalau begitu ini ada pertanyaan terakhir Pak. Terima kasih juga untuk pertanyaannya ya. Bagaimana caranya Pak mencari tahu kehendak Tuhan? Kita pernah bahas ini ya di dalam satu video kita, tapi saya ulangi. Kalau secara sangat sederhana itu Tuhan kan pengen ngobrol sama kita ya. Mencari kehendak dia bukan untuk cari untung ya, tapi karena supaya kita lebih dekat sama dia. Saya selalu tekankan dari awal, yang penting hubungan kita dengan Tuhan adalah berelasi. Kita nggak tahu semua doktrin, kita nggak ngerti semua ritual. Selama kita punya keinginan dan terus makin mendekat dengan Tuhan, itu udah sangat berguna. Doktrin bisa, tapi kalau tahu banyak segala macam dikejar untuk supaya kita mendapat untung dari Tuhan, dapat diberkati, dapat kemuliaan, itu artinya hubungannya transaksi, kayak orang dagang. Sama Tuhan nggak, orang mencintai gitu ya. Nah, bagaimana mengenal kehendak Tuhan? Itu semulai dengan satu titik, karena kita ingin mau mencintai dia. Lebih penuh kasih kita. Nah, dari mana? Yang paling jelas, yang Tuhan sudah hadiahkan pada kita adalah Alkitab. Yaitu kitab ribuan tahun ya. Bayangkan orang menghafal cerita, menuliskan, orang rela mati untuk itu. Saya baru saja berapa tahun lalu, 5-6 tahun lalu memberikan Alkitab, pemberian seorang di Muntilan. Itu Alkitab tuh di zaman Jepang dibawa lari ke sana kemari ke sana untuk keluarga seorang bapak atau ibu, dan itu disimpan berapa tahun supaya Alkitab itu jangan diambil dan dibuang. Dan itu akhirnya saya buat tarik ke sebuah sekolah teologi. Ya, itu Alkitab itu adalah begitu indahnya di dalam firman Tuhan yang Tuhan mau bicara pada kita melalui Alkitab. Itu dia. Kebutuhan kita harus dimunculkan untuk tiap hari mengambil satu bagian, membaca dan merenungkan. Gak usah banyak-banyak lah, 2-3 ayat kalau perlu merenungkan, ngobrol sama teman. Itu Tuhan bisa bicara melalui itu. Tapi juga, kedua, Tuhan sering juga bicara melalui perjalanan hidup. Kok kita digiring ke sono gitu ya. Kenapa digiring ke sana gitu ya. Dan kalau apa yang kita baca dari Alkitab, dan kita dengar dari firman Tuhan, sama giringan itu sejalan, ini sangat kemungkinan besar ini memang arahnya ke sana. Lalu yang ketiga, sering juga Tuhan berbicara melalui orang-orang yang sangat kenal kita dengan baik, dekat, kelompok kecil kita, share care group kita. Kalau di gereja saya ada care and care group atau life group, kelompok kecil yang saling mengenal, sama mencintai Tuhan. Dan dia bisa, saya masih ingat sebelum saya mencintai dan sebelum saya pacaran sama istri saya tanya sama kakak kelas saya, gimana ya? Saya milih dia atau dia, saya punya pilihan lain. Gitu. Sama-sama punya kelebihan. Dan jawabannya adalah dari pacar si kakak itu. Sudahlah, ini jelas buat kamu. Kalian kenal sifat kamu, kenal dia kurang lebih, kalian akan cocok. Dan itu hadiah yang paling indah. Kalau enggak saya mesti dapat istri yang lain, jadi apa? Nggak tahu ya. Ya ini tapi dia ngomong, nah itu. Jadi padahal di Alkitab ada perjalanan hidup ke sono. Orang dekat ngomong begitu. Lalu satu lagi yang keempat, bisa juga melalui impian, hal yang luar biasa, yang tidak biasa, yang supernatural bisa. Kalau keempat itu sejalan, udah jangan disangkali lagi deh, jangan disangkali lagi, ya. Tapi kalau hanya dua, yang dua nggak, mungkin terus pertimbangkan lagi. Itu jangan-jangan keinginan kita masukkan ke sana dan pakai nama atas nama kehendak Tuhan, ya. Dulu pernah ada seorang pria gitu, saya jatuh cinta, wanita itu luar biasa cantik, dan saya yakin itu kehendak Tuhan untuk saya kawin sama dia. Saya bilang, kalau dianya tidak secantik itu, kakinya pendek satu, lalu matanya juling, lalu giginya tongos, masih itu kehendak Tuhan. Oh, Tuhan tidak akan berkehendak dapetin kayak gitu. Nah, itu bukan kehendak Tuhan, kehendakmu. Nah, itu kira-kira begitu ya. Jadi 4 hal itu kayak 4 lensa dari sebuah teropong.
Kalau 4 lane satu sejalan, itu artinya arahnya ke sana. Kalau saya 3 aja udah jelas gitu ya. Itu caranya mencari kehendak Tuhan. Nah, jadi begitu Bung Febi. Baik. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, komentarnya. Ini juga ada supaya konsisten. Jadi tadi ya hubungan yang intim dekat dengan Tuhan supaya tadi lihat apa yang Tuhan mau. Nanti bisa diulang kembali tayangan ini jadi lebih runut dan lebih lengkap daripada yang dijelaskan oleh Robi. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan dan juga komentar yang belum bisa saya bacakan. Nah ini ada doa nih Pak dari Ibu Resti. Terima kasih Pak Robi, sekiranya kondisi Pak Pendeta dan istri semakin pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya. Amin. Baik, terima kasih Pak Robi. Sekali lagi saya rindu malam hari ini Pak Robi boleh menolong kita Pak untuk menutup di dalam doa. Ya, kata terakhir saudara-saudara begini, setuju nggak Anda? Lebih baik kita makin dekat sama Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, walaupun orang lain, masyarakat melihat kita tidak sukses. Entah di rumah, entah kesehatan, tampilan, atau pekerjaan, atau kekayaan. Tapi kita makin dekat sama Tuhan. Ketimbang kita dapat semua, tapi Tuhan entah ada di mana. Tuhan jadi jauh. Kalau pilihannya itu begitu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih karena kami boleh merenungkan mengenai sukses atau keberhasilan hidup yang memang setiap orang rindukan, dambakan. Tapi kami beda dengan orang lain karena kami adalah anak-anak-Mu yang Tuhan sudah meteraikan. Biarlah nomor satu kami sadari, apapun yang terjadi pada diri kami, Engkau telah menjaminkan, menetapkan, melindungi kami, mengesahkan bahwa kami anak-Mu. Dan kami berharga buat Tuhan. Milik-Mu yang akan terus Kau pelindungi. Biarlah itu kami mulai dari situ, dan itu merupakan titik sukses kami yang awal. Yang kedua Tuhan, ajarlah kami setiap hari mencari kehendak-Mu, apalagi ketika ada banyak masalah besar, pilihan-pilihan, sehingga kami memilih satu yang menyenangkan Tuhan, menunjukkan bahwa kami mau jadi orang yang mendahulukan Tuhan di atas segala hal. Dan terakhir, biarlah kami menyadari Tuhan, bahwa dalam mencapai sukses itu, begitu banyak faktor, sehingga ketika apa yang kami inginkan tidak tercapai, kami tidak membandingkan sama orang lain yang mempunyai itu semua dan merasa pahit, merasa gagal, dan lain-lain. Dan tolonglah, setiap hari kami semakin dekat padamu. Hamba berdoa bagi rekan-rekan juga yang sakit di berbagai tempat yang begitu banyak. Hamba berdoa untuk orang-orang yang punya masalah dengan keluarga di tengah kondisi yang tidak menentu. Kami berdoa bagi orang-orang yang punya masalah dengan anak, dengan pasangan, maupun dengan pekerjaan. Kami percaya Tuhan, banyak semua yang membuat kami bingung. Tapi biarlah kami juga jadi orang yang belajar menghitung berkat-berkat Tuhan yang tidak berkeputusan. Hamba bersyukur untuk rumah sakit Ukrida, yang walaupun masih baru 2 tahun ada, telah menjadi berkat bagi banyak orang. Para juru rawat, dokter, pengurus yang sungguh-sungguh punya hati melayani Tuhan, biar Tuhan berkati satu demi satu. Kami juga mohon pimpinan Tuhan untuk pelayanan ini, supaya ini menjadi pelayanan yang benar-benar membuat nama Tuhan dimuliakan dan makin banyak orang merasakan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Robi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terus dukung pelayanan Bara Digital Ministry. Saya Febi Timotius bersama dengan Pendeta Robi dan juga rekan-rekan di balik layar. Undur diri, sampai jumpa di besok malam di jam 7 waktu Indonesia Barat. Tuhan berkati kita. Amin. Ya.